dan penuh menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Hari ini kita tengah meluangkan kegembiraan dengan menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Seluruh umat Islam dimanapun mereka berada beramai-ramai menuju ke masjid dan ke lapangan untuk mengucapkan rasa syukur atas kemenangan berperang melawan hawa nafsu selama bulan suci Ramadan, sambil mengucapkan kalimat takbir, tahlil dan tahmid. Dan alangkah indahnya hari raya ini bagi kehidupan umat Islam yang telah menjalankan ibadah puasa. Pada hari ini umat Islam bertukar senyum dan berjabat tangan, berbalas salam dengan ucapan mohon maaf lahir dan batin, baik melalui untayan kalimat yang menghiasi bibir atau melalui media sosial dan lain sebagainya. Saling berkunjung antara sahabat, keluarga, kerabat dan handai taulan untuk mempererat tali silaturahmi, menyambung yang putus, merekatkan yang renggang, mendekatkan yang jauh dan memperbaiki yang rusak. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, maka berdamailah kalian di antara saudara-saudara kalian. Bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat-Nya. Kedatangan Idul Fitri pada tahun ini bagi umat Islam di seluruh dunia tentu dalam situasi dan kondisi yang berbeda, namun mereka menyambutnya dengan jiwa yang serupa dan semangat yang sama, dengan luapan gembira dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang diungkapkan dengan gemuruh takbir di mana-mana, mulai dari tengah kota sampai di pinggiran desa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul fitri yab'atsullahu al-malaikah fayahbituna ila al-ardi fi kulli al-bilad fayaqulun ya ummata Muhammad ukhruju ila rabbil karim fa idza barazu ila musallahum yaqulu Allah ta'ala ishhadu ya malaikati inni qad ja'altu thawabahum ala siyamihim ridaya wa maghfirati." Apabila tiba hari raya Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat turun ke bumi seraya berseru, "Hai umat Muhammad, keluarlah kalian menghadap Tuhan yang Maha Pengasih." Maka apabila mereka sudah berada di tempat salatnya, berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala, "Hai para malaikat-malaikatku, saksikanlah bahwa pahala atas puasa mereka adalah pengampunan dan keridhoanku." Selama bulan Ramadan, kita telah berusaha memerangi hawa nafsu yang senantiasa bersama kita di mana dan kemanapun kita pergi. Ini merupakan perjuangan yang cukup berat, bahkan lebih berat daripada menghadapi musuh yang betapapun gagahnya. Dalam suatu keterangan, Nabi telah menyatakan yang disebut pejuang adalah orang yang melawan hawa nafsunya karena Allah. Karena orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya itu lebih hebat daripada jagoan manapun di dunia ini. Karena tiap-tiap jagoan perang hanyalah berhadapan dengan musuh yang bisa dibunuh dan disingkirkan, baik melalui pelarian maupun persembunyian. Tetapi terhadap hawa nafsu tidak mungkin kita lari atau bersembunyi. Maka pantaslah bagi orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya, besok di akhirat surga menjadi tempatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya
dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhlah surganya menjadi tempat tinggalnya. Dan sebaliknya, orang-orang yang kandas dan bertekuk lutut menghadapi godaan hawa nafsunya, maka nerakalah yang akan menjadi tempat tinggal mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya, fa innal jahima hiyal ma'wa." Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhlah nerakalah menjadi tempat tinggalnya. Itulah kiranya umat Islam wajib berpuasa untuk melawan hawa nafsunya, dan dari sana diharapkan umat Islam dapat mampu menahan diri dari godaan harta, tahta, dan wanita, dan dari sana pula diharapkan lahirnya solidaritas sosial, ikut merasakan pahit getirnya derita orang lain, sehingga dia bisa bermurah hati untuk menolong orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, kita juga diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk membersihkan lahir dan batin kita, serta menjadi sebab diterimanya puasa kita di bulan Ramadan, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shaumul abdi mu'allaqun bainas samai wal ard hatta yu'addiya shadaqatal fitri, wa idza adda shadaqatal fitri ja'alallahu lahu janahaini akhdaraini yasiru bihima ila as-sama'i as-sabi'ah." ثم يأمر الله تعالى أن يجعل في قنديل من قناديل الأرش حتى يأتي صاحبه. Ibadah puasa seseorang akan tergantung antara langit dan bumi sampai ia mengeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberinya dua sayap hijau dan diterbangkannya ke langit yang ketujuh dan disimpannya di dalam lampu-lampu arasy sampai datang si pemiliknya. Setelah bulan Ramadan, kita diberikan keistimewaan berupa ganjaran berpuasa. Kita juga dianjurkan mengikutkan 6 hari berpuasa di bulan Syawal yang pahalanya sama dengan berpuasa selama 1 tahun. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana wa atba'ahu bi sittin min Syawal, kana kaman shoma ad-dahr." Hadis tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa berpuasa 6 hari di bulan Syawal akan diberikan pahala oleh Allah sama dengan berpuasa selama 1 tahun. Dihikayatkan bahwa Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Sewaktu aku berada di kota Mekah selama 3 tahun, berjumpalah aku dengan seorang dari penduduk Mekah yang aku lihat dia setiap hari di waktu zuhur datang ke Masjidil Haram, bertawaf keliling Ka'bah, salat, memberi salam kepadaku, kemudian pulang ke rumahnya. Perkenalan kami berdua menjadi begitu erat sehingga pada suatu hari ketika ia jatuh sakit, datanglah aku ke rumahnya memenuhi panggilannya. Ia berwasiat dan berkata kepadaku, 'Jika aku mati, mandikanlah aku olehmu sendiri, salatkanlah dan kuburkanlah aku, dan jangan tinggalkan aku sendiri pada malam itu. Bermalamlah di atas kuburku, dan talqinilah aku dengan kalimat tauhid dikala pertanyaan mungkar dan nakir.' Maka demikianlah aku laksanakan wasiatnya. Setelah ia wafat, sesuai dengan janjiku ketika aku bermalam di atas kuburnya, tiba-tiba terdengar olehku sayup-sayup suara yang berbunyi, 'Ia tidak memerlukan penjagaanmu, karena ia telah berpuasa pada bulan Ramadan dan diteruskannya dengan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal.' Maka terbangunlah aku oleh suara itu, dan karena aku tidak melihat satu orang pun di sekitarku, aku kembali tidur sesudah berwudu dan salat. Setelah 3 kali berulang-ulang kejadian itu, sadarlah aku bahwa suara itu adalah datangnya dari malaikat
dan bukan dari syaitan. Maka pulanglah aku meninggalkan kubur kawanku tersebut sambil aku berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah taufik kepadaku untuk mengerjakan puasa pada bulan Ramadan dan puasa 6 hari bulan Syawal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat, para hamba Allah yang mulia, sebelum kita berpisah dari tempat ini, kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, wa kullu amin antum bi khairin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah puasa yang telah kita jalankan pada bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Fa quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim.